Salah satu makam Aulia Illah sebagai Nasir Al-Marunda, kalau saya sebut, beliau adalah wali Allah. Beliau bernama Kiai Haji Jami'in. Beliau Kiai Jami'in Abdullah. Nah, kalau saya tadi tuh sempat juga, saya melihat ada beberapa makam ya. Ya, boleh tahu nggak itu sebenarnya tuh apakah itu juga ada makam aulia atau wali Allah di situ? Yang sejarahnya kan mungkin masih ada kaitannya dengan wali Allah atau aulia gitu. Ya, sebenarnya makam Aulia Masih Al-Marunda memang itu ada salah satu makam Aulia Illah sebagai Nasir Al-Marunda, kalau saya sebut, beliau adalah wali Allah. Beliau bernama Kiai Haji Jami'in. Beliau Kiai Jami'in Abdullah. Kalau mengenai cerita singkatnya mungkin seperti ini. Beliau berasal dari Kebon Nanas, seperti itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang walaupun beliau dimakamkan di bahasanya dulu, bahasanya orang yang gak ada yang tahu beliau seorang wali Allah, hanya seorang dua orang aja yang berarti seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang bahasanya dari luar Pulau Jawa itu datang berziarah ke makam beliau. Kenapa? Beliau seorang wali Allah, beliau penyembah agama Allah yang juga konsisten untuk mengajarkan pertama wabil khusus orang Marunda itu, mengajarkan mengenal agama Allah. Mengenal agama Allah, caranya bahasanya namanya dulu di daerah pesisir. Jadi beliau tahu betul bahwa orang-orang pesisir itu memang sangat minim pengetahuan agamanya, makanya beliau menetap di sini. Dia sendiri berasal dari Kebon Nanas, Jakarta Timur. Sekarang aslinya dari Jakarta Timur. Iya, dari Jakarta Timur. Sedangkan beliau sendiri dari Jakarta Timur itu datang kemarinnya itu untuk mengajarkan Allah. Beliau menetap di Masjid Al-Marunda ini sekaligus yaitu beliau yang mengurusnya, beliau menjadi imamnya, dan sekaligus beliau bahasanya ya kalau sekarang mah, kalau dulu kan nggak ada ketua DKM. Iya, kalau sekarang kan ada ketua DKM, beliau bahasanya ya beliau yang tuanya, beliau yang membersihkannya seperti semuanya, bahasanya beliau yang mengurusnya seperti itu, yang mengelolanya seperti betul, yang mengelolanya dari bahasanya, dari kemakmurannya, dari imamnya, semuanya beliau mengelola. Sedangkan beliau sendiri hidup hanya sebatang kara di sini seperti itu. Ya, salah satu karma beliau pada saat cerita orang-orang tua kita, ya seperti itu. Karena beliau makanya sampai sekarang banyak para pejarah karena mengingat karma beliau, kemuliaan beliau. Ya seperti itu. Kemuliaan beliau, karma beliau yaitu salah satunya pada saat terjadinya yaitu tragedi Gunung Krakatau meletus seperti itu. Itu salah satu karma beliau yang diceritakan orang-orang tua kita. Nah, salah satu karma beliau yaitu pada saat terjadi Krakatau meletus itu kata orang tua, ribuan manusia menjadi korbannya karena kedahsyatan dari Krakatau meletus yang berakibatkan yaitu gelombang tsunami seperti itu. Itu menjadi banyak korban karena gelombang tsunami itu menjadi banyak korban sampai bahasanya itu sampai ke Marunda. Alhamdulillah pada saat beliau di Masjid Al-Marunda itu ya orang Marunda nggak minta pertolongan lain. Karena apa? Salah satu walau bagaimanapun sekarang seperti sekarang kita yang minta pada pertolongan pada siapa? Selain minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salah satunya minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu lari ke rumahnya Allah. Yaitu salah satunya yaitu masjid. Seperti itu. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diselamatkan dari bencana ini. Seperti itu. Jadi
sempat ada bencana mau tsunami gara-gara Bukan tsunami, memang sudah terjadi dulu Krakatau itu meletus seperti itu, dan terjadi gelombang tsunami diakibatkan dari Krakatau meletus itu seperti itu. Nah, orang Marunda bahasanya orang meletus itu daerah sini dari mencari pertolongan selain mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satunya yaitu larinya ke Masjid Al-Marunda untuk tempat berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu ada beliau Kiai Haji Jamil Nasrullah dan beliau yang mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa sekarang mah yang memimpin lah, kayak bahasanya baca ya seperti itu ya, beliau yang memimpin ya, karena yang memimpin doa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terlepas dari bencana tsunami yang diakibatkan dengan meletusnya gunung Krakatau seperti itu. Kata orang tua itu ombaknya melebihi daripada 7 meter atau 10 meter seperti itu. 7 meter teman-teman. Seperti itu. Jadi ya ini namanya bahasa kita kan cerita ini apa yang cerita orang tua ya, mudah-mudahan ya. Iya, karena kita juga kalau tanpa orang tua yang ceritakan kita juga nggak tahu seperti itu. Jadi anggapnya mitos aja. Iya, seperti itu. Karena ini bahasanya memang kita cerita orang tua kita, orang-orang tua kita. Jadi kita kalau orang-orang anak-anak dulu kalau cerita orang tua kita itu hanya mendengar, dengerin seperti itu. Nggak ada bahasanya bertanya seperti itu. Karena ya itulah tawadun anak-anak seperti ini seperti itu menurut kata orang tua. Kalau kata orang tua jangan dulu bahasanya kan gitu. Bahasanya kita mau manut aja pasti ya dulu mah kalau bahasa dulu mah orang tua kita kalau jangan dulu bahasa Betawi yang dulu lu jangan dulu japlak aja orang tua ngomong seperti itu Betawinya. Nah iya seperti itu lah itu. Jadi gini kalau lihat dari tradisi dan budaya di Kampung Marunda ini adanya masjid mungkin tertua kali ya di Marunda. Iya, insya Allah tertua karena tadi dibilang udah jadi cagar budaya juga, terus juga pernah dibuat oleh Purbakala itu ya, dinas ke Purbakala. Purbakala. Nah, yang jadi fokus kepemikiran saya mungkin para aulia dulu adalah memusatkan studi ya, pembelajaran tentang agama di satu titik yang sifatnya masih perkampungan gitu kan. Nah, yang saya mau tanya nih kepada Bapak nih ya, di sini tuh ada kegiatan apa aja sih Pak untuk religiusnya gitu, untuk keagamaannya gitu di Masjid Al-Alam? Maksudnya sekarang ini? Untuk sekarang ini ya. Iya. Kalau sekarang ini alhamdulillah kegiatan, walaupun ini bahasanya adalah salah satu pembangunan cagar budaya yang dalam pengawasan pemerintah, tapi alhamdulillah mengenai kehidupan atau kegiatan agama, kegiatan sehariannya ya bahasanya seperti ini. Iya, setiap harinya masih dipakai sholat 5 waktu. Orang biasa sholat Idul Fitri, biasa mengadakan Idul Fitri, Idul Adha, Idul Adha, kegiatan Maulid juga ikut kegiatan Maulid, dan kegiatan bahasanya Islamnya ikut Islamnya, dan pengajian mingguan terutama iya, pengajian mingguan kita di sini ada yaitu zikir, yasin, dan Idul Adha yang diadakan setiap minggunya. Seperti itu, setiap minggunya kita adakan, setiap minggunya itu jatuh pada malam Jumat. Setiap Jumatnya kita mengadakan zikir, yasin, dan Idul Adha. Dan yang kedua yaitu setiap bulannya juga kita mengadakan pengajian rutinnya seperti itu. Yang kegiatan rutinnya kita mengadakan yang kita punya guru yaitu Kiai Haji Rohim Usman dari Malaka. Beliau salah satu guru tetap di Masjid Al-Alam. Sedangkan anak-anak mudanya juga alhamdulillah bahasanya di sini ada gitu, walaupun sedikit dari generasi mudanya ada ya, mau dia anak-anak itu mau kegiatan hado, mau bahasanya ya anak-anak muda yang mau kalau itu ibarat ada apa sih ikatan remaja iya itu juga anak muda yang mau, kita orang tua hanya bahasanya mendorong seperti itu, iya dorongnya
supaya bahasanya anak-anak muda di betah juga sih semua cari Ya, karena satu-satunya perbaikan generasi muda adalah masjid. Iya betul, Yang betul. saya tahu gitu. Betul. Yang terakhir nih, saya mau tanya Iya. tentang apa yang tadi saya sebut lupa. Iya, saya mau tanya, oke, ini manusia berapa dari Pak? jadi saya mau tanya nih, kalau saya baca di internet, Masjid Al-Alam Marunda adalah yang kesekian. Sebenarnya ada berapa sih? Dan Masjid Al-Alam yang sekarang kita ada di sini itu yang keberapa? Nah itulah kadang-kadang juga kita sebagai pengurus kadang-kadang merasa ada kok bisa gitu ya, kok ada yang soalnya ada yang enggak, ada yang kedua ya, ciri itu ada yang sini satu, ada yang salah satu sini dua gitu. Itu kalau bahasanya seperti ini, yang penting kita membedakannya di bawah antara satu dan dua. Sebut aja namanya Masjid Al-Alam mana nih, Masjid Al-Alam mana nih, seperti itu. Nah, apakah Masjid Al-Alam kalau di Marunda itu punya ciri khas, jadi Masjid Al-Alam Marunda Sipitung seperti itu. Jadi punya ciri khas dengan Sipitungnya itu. Ada ini ya, cagar budaya. Iya seperti itu juga. Makanya disebut Masjid Al-Alam Marunda Sipitung. Jangan salah pengertian bahwa karena ini Masjid Al-Alam Marunda Sipitung nanti Sipitung yang buat. Nah, jangan. Oh jangan, ini Masjid Sipitung ini. Jangan seperti itu. Jangan salah persepsi. Karena nanti salah persepsi berarti itu karena di sejarah bisa berubah. Iya seperti itu. Nanti dari situ membuat bisa seperti itu. Jadi ada amparan apa yang kita orang tua kita seperti itu. Nah seperti karena bahasanya di sini ada rumah Sipitung seperti itu, dekat dengan rumah Sipitung, dan juga di sini kata orang-orang tua kita tentang napak jelasnya orang itu, dan situlah dikaitkan dengan Masjid Al-Alam Marunda Sipitung. Juga untuk membedakan daripada Masjid Al-Alam yang lain itu bahasanya Masjid Al-Alam Celincing, Masjid Al-Alam tapi Masjid Al-Alam Masjid Al-Alam Belacan, Masjid Al-Alam Belacan seperti itu. Dengan di sini Masjid Al-Alam Marunda seperti itu. Jadi ada nama seseorangnya Khusus, ada nama khusus yang membedakan dengan Al-Alam. Jadi bukan hanya nama kampung, ada nama tokohnya seperti itu. Kalau ibaratnya kalau disimpulkan dari cerita bapak nih, sebenarnya Masjid Al-Alam ini nih kayak sejarah juga ya, maksudnya dia. Jadi dari sejarah Aulia, mungkin sejarah keagamaannya, sejarah dari pahlawan rakyatnya, ya kan, yang nggak jauh-jauh dari Kampung Marunda ini. Nah kan tadi saya tuh dari ujung lihat tuh Kampung Marunda ya, jadi selamat datang di Kampung Marunda apa Sipitung gitu ya, Sipitung. Karena di sini punya situs napak tilas Bang Pitung, terus juga ada Masjid Al-Alam gitu kan. Nah pernah nggak sih ada apresiasi khusus dari pemerintah, apa pemberian piagam kah atau penghargaan apakah gitu? Pak Kusnadi kira-kira pernah nggak? Apa tadi? Penghargaan, apresiasi. Pak luar kamu kan ngomong apa? Ada bisa ngomong begitu. Saya lupa. Oleh penghargaan misalkan penghargaan ini sebuah cagar budaya atau yang disebut situs purbakala juga, termasuk karena udah ribuan tahun. Kalau penghargaan berupa bangga, bahasa seperti itu. Tapi penghargaan bentuk dari apresiasi tadi ya, saya jadi ikut tuh aja. Tadi awal kan yang penting dipahami aja. Jadi dari penghargaan itu sudah ada berupa barang juga, cuma berupa bahasanya berupa penghargaan itu dijadikan Masjid Al-Alam ini, Masjid Al-Alam Marunda dijadikan destinasi wisata, 12 destinasi wisata pesisir. Itu adalah suatu penghargaan. Iya, itu adalah suatu penghargaan dari suatu penghargaan dari pemerintah. Berarti pemerintah mengakui bahwa masjid ini betul-betul adalah masjid yang bersejarah. Itu sebuah penghargaan bagi masyarakat Marunda juga. Walaupun secara tertulis ada secara tulis kita, secara bentuk barang gitu. Iya, tapi bahasa tercatat oleh pemerintah, khususnya Wali Kota Jakarta Utara, bahwa masjid akan menjadi salah satu destinasi wisata pesisir
daerah wilayah Jakarta Utara. Itu suatu penghargaan bagi kita. Iya benar. Walaupun hanya sebuah Sebagai kita anak negeri yang memang tinggal lahir di sini. itu iya. Kan merasa bangga bahwa itu waduh, masya Allah. Iya. Gitu. Terus jadi anggota pengurus lagi. Iya. Jadi kayaknya kita dalam bagian sejarah. Nah itu, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari sejarah perjalanan sebuah bangunan yang bersejarah, yaitu Masjid Al-Baru. Dan itu aja. Dan juga jasa kita insya Allah menjadi sebuah pelajaran bagi anak-anak yang akan datang seperti itu. Karena apa? Prinsip saya adalah pertama, saya ini mengemban amanah dari orang tua, seperti itu. Amanah dari orang tua itu. Dan kedua adalah titipan bagi generasi yang akan datang, seperti itu. Iya, generasi bagi yang datang. Kalau misalnya kita bahasanya nanti berbuat semaunya, nanti akan bertanyakan oleh generasi kita yang datang. Dan juga misalnya kita berbuat semaunya, nanti juga dipertanyakan oleh orang-orang tua kita yang mengamanahkan kita, seperti itu. Nah itulah kita. Beda. Segitu ya. Iya siap. Terus tadi terima kasih nih. Teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi yang diberikan sama Pak Kusnadi selaku pengurus DKM dari Masjid Al-Alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, mudah-mudahan jadi sedikit pengetahuan mengenai tentang Masjid Al-Alam. Kurang lebihnya nanti mungkin teman-teman bisa datang kunjungin aja di Kampung Marunda, Masjid Al-Alam, Masjid Pitung. Baru Masjid Pitung ya kan. Nanti teman-teman boleh main kemari, boleh kunjungin nanti ada kok di browsing aja di Google Map, gampang banget itu ya Pak Kusnadi. Sebelumnya mohon maaf teman-teman kalau memang ada bahasa atau kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, dan mungkin cara bicara kami caranya santai karena memang kami cuma ngobrol santai sama selaku kami sebagai anak muda, dan Pak Kusnadi sudah selayaknya orang tua, jadi kita mencoba untuk lebih santai ya. Lebih dekat bahasanya. Oh iya, sampai saya lupa nih, Pak Kusnadi di sini itu sebagai DKM udah berapa lama? Saya lupa. Kalau dulu pertama Sejak tahun berapa? sejak tahun 2010 tahun lah kemarin, hampir 11 tahun. 2010 ya. Iya. Itu regenerasi apa dipilih ya? Dia kalau di sini nggak dipilih bahasanya. Organisasi juga enggak, karena ya itu pertama dari almarhum Bang Bancil, abang saya seperti itu. Ya. Iya, di turun enggak. Ya bahasanya seperti dia masih satu kampung dan masih satu keturunan. Oh gitu. Yang bahasanya kalau misalnya dari anak, dari turun dari bapak anak enggak, cuma bahasa satu kampung tapi masih ada kaitan saudara, seperti itu. Iya. Oke baik teman-teman, Bisa turun dia boleh ya. Mungkin kita sebenarnya pengen ngobrol tuh lebih lama lagi. Iya. Karena apa? Saya pengen banget tahu sejarah khususnya sejarah Islam di Masjid Al-Alam ya. Berhubung waktu dan mungkin takut ada kegiatan lain untuk sama Pak Kusnadi gitu, jadi kita akhiri aja. Mungkin nanti next kapan-kapan kita lanjut. Jangan lupa like, share videonya, subscribe juga. Jangan jangan klik-klik lah, subscribe. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi lebih baik. Amin. Kami semangat terus untuk cari sejarah-sejarah Islam yang lain. Teman-teman doain juga, dan jangan lupa ya tadi subscribe dan selalu sehat. Mudah-mudahan Pak Kusnadi semua teman-teman juga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.